A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dimanapun berada, sahabat Presku Mahabbah, Biba Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, abang kakak dan adik-adik semuanya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dan semuanya semoga dalam keadaan sehat. Ini dalam program Santri Online, karena kita tidak bisa bertatap muka, kita masih belum bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengapa, dengan demikian pun kita tetap bisa untuk saling berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Baik, semoga hari ini semuanya mendapatkan nikmat dari Allah yang tiada hentinya, dan nikmat itu kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, yang tiada lagi syafaat selain dari beliau yang kita harapkan di dunia maupun di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini melalui konten ini saya Habibah akan memberikan sebuah wejangan yang insyaallah akan istiqomah rutin dilakukan, yaitu setiap hari tentang sirah nabawiyah. Jadi karena banyaknya hari ini umat-umat muslim terkhususnya dan umat non muslim pada umumnya yang jauh sekali dari kata adab, yang jauh sekali dari kata paham sejarah, yang jauh sekali dari kata cinta, menyebabkan perilaku-perilaku di dalam kehidupannya itu tidak mencerminkan seorang hamba, tidak mencerminkan seorang yang patut diteladani. Layaknya dahulu ada seorang yang patut diteladani. Kita sama-sama tahu bahwa manusia yang paling mulia, yang paling tiada bandingannya adalah Rasulullah SAW. Dan sepeninggal beliau meninggalkan, beliau SAW meninggalkan ajaran-ajaran melalui sunnahnya yang patut, yang selayaknya sudah kita tiru untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi betapa banyak yang hari ini malah menghujat Rasulullah, na'udzubillah, malah mengenyampingkan Rasulullah. Masya Allah. Bahkan sampai ada yang mengatakan, apa gunanya maulid? Ini karena kebetulan hari ini di tanggal bukan kebetulan, hari ini kita bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan 16 Oktober 2021. Ini pada hari Sabtu. Karena kebetulan ini adalah bulan maulid, jadi kan banyak yang melaksanakan maulid. Ulama-ulama kita, asatidz habaib kita, masyayikh kita itu banyak melaksanakan maulid-maulid, dari maulid Simtuduror, maulid Diba, maulid Arba'in. Ini lagi berjalan nih maulid Arba'in 40 malam berturut-turut. Alhamdulillah yang konsisten mengikuti, insyaallah diberikan Allah ganjaran sebaik-baiknya. Bagi yang tidak konsisten karena mungkin ada kesibukan lainnya, tetap pantengin di channel, itu banyak channel. Kalau di Medan tempat Abi ini ada Darus Sofa, Juz Talim Al Kamal, kemudian banyak channel-channel YouTube lainnya yang menyajikan atau mengabadikan momen itu untuk bisa dinikmati bagi siapa yang tidak dapat hadir di tempat itu. Namun kemudian begini, kalau kita tidak mengikuti karena kita sibuk mungkin, tapi minimal jangan menghujat. Beberapa waktu lalu Habibah dapat info tentang sebuah hal ini. Ada teman yang mengatakan bahwasanya itu kan maulid bukan rukun, Rasulullah kan nggak mengadakannya gitu. Begini ya logikanya. Ini maulid adalah bentuk rasa cinta kita, rasa syukur kita bisa
disajikan dengan kisah-kisah istimewa dari seorang yang kita teladani, dan beliau hari ini sudah tidak ada. Sebagai cinta kita, ingin rindu, sebagai rindu kita ingin selalu bersama berjumpa dengan Rasulullah nanti, kita laksanakan maulid untuk memperingati semua yang ada di kehidupannya. Ngapain Rasulullah mengadakan maulid saat dia ada? Ya beliau langsung yang akan menceritakan. Sahabat-sahabat langsung yang akan menceritakan saat itu gimana Rasulullah. Tapi hari Rasulullah tidak ada, sahabat tidak ada. Kita tahu banyak penyelewengan agama saat ini kan. Kalau bukan kita, kalau bukan habaib kita, masyayikh kita, ya zuriatin Nabi, zuriatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu kembali kepada kita, siapa lagi yang akan mempertahankan peradaban ini? Peradaban ini lambat laun akan dirusak dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kalian, termasuk teman-teman saya yang mengatakan maulid itu tidak benar, maulid ini, jadi apa yang kalian perbuat? Jadi harus dengan apa kita memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah? Ayo berikan tanggapan. Apa dengan sirah nabawiyah? Sama kan? Apa dengan tablik akbar? Sama kan? Apa dengan kajian? Sama kan? Judulnya saja yang berbeda, isinya kita akan bercerita tentang Rasulullah SAW. Isra Mi'raj tidak dibolehkan, pengajian dibolehkan. Apa bedanya? Itu hanya sebuah nama, isinya kita menceritakan tentang Rasulullah juga. Jadi melalui konten pertama ini, hari ini adalah istiqomah. Hari pertama, bismillah, mudah-mudahan besok dan sampai seterusnya, sampai kita mati, sampai saya mati nanti, mudah-mudahan melalui konten ini, channel ini, kita akan terus berbagi tentang sirah nabawiyah, betapa pentingnya Rasulullah itu ada di dalam setiap kehidupan kita, di setiap hembusan dan tarikan nafas kita. Hari ini kisah yang pertama adalah tentang cukuplah Rasulullah sebagai panutan. Kelar. Kita umat muslim mengalami 4 fase kitab: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semuanya benar, dan ketika Al-Quran turun maka semua agama telah disempurnakan di dalam Islam. Kita tahu bahwa sumber hukum terkuat di dalam Islam adalah Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, kemudian ada ijma, ada fatwa, ada qiyas, yang itu ditafsirkan oleh para tabi'in dan ulama-ulama kita. Al-Quran sumber hukum utama, sampai dikatakan oleh para ulama adalah, kalau kamu mau tahu cara mengamalkan Quran, lihatlah Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Apa maknanya? Segala intisari makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah, ada pada kehidupan Rasulullah. Maka betapa sayangnya kita yang hari ini tidak dapat hidup bersama Rasulullah saat itu, tapi kita masih bisa untuk mengetahui bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Dengan apa? Dengan membaca sirah, dengan bersirah kembali. Kita tahu banyak kisah-kisah yang telah diriwayatkan oleh para ulama-ulama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama, dan itu semua berkesinambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup maulid setahun sekali. Maulid 40 malam setiap tahun itu pun tak cukup. Bahkan ulama, ada Imam Ali membuat kasidah sampai 10.000 banyaknya kasidah itu. Beliau mengatakan, yang saya buat ini hanya secuil dari banyaknya kisah Rasulullah yang harus kita ketahui. Tetapi betapa banyak yang belum kita fahami, ya kan? Maka jangan lagi mengatakan bahwasannya tidak perlu melaksanakan maulid. Patah hati ini mendengarnya. Saya bukan patah hati karena beliau marah sama saya, beliau komen sama saya, enggak. Saya patah hati karena beliau adalah saudara saya, saudara semuslim saya. Kenapa beliau sebagai umat muslim mengatakan hal seperti itu? Apa latar belakangnya? Sedangkan sampai mati, misalnya sampai matinya saya, kita anggaplah umur terpanjang Rasulullah 63 tahun. Kalau kita dapat merasakan umur itu, selama 63 tahun saya akan bersirah seperti ini, ulama-ulama kita bersirah seperti itu, dan semuanya orang-orang yang mengetahui tentang sirah nabawiyah bersirah dengan cara masing-masing, itu tidak akan cukup menceritakan tentang Rasulullah
dan seluruh kehidupannya, bahkan sampai mereka itu wafat. Na'udzubillah. Maka ayo hari ini, mulai dari maulid ini, bulan maulid ini, mulai dari hari ini kita start untuk belajar mencintai Rasulullah. Saya cukup kagum dengan proses maulid arba ini itu ya kan. Dan saya menyesal baru tahun ini itu saya baru mengikuti insyaallah 3 atau 4 kali kemarin. Dan ada Habib Zuriatir Rasulullah yang mengatakan tidak ada satu-satunya hal, tidak ada satupun, dan itu merupakan satu-satunya hal yang bisa mengumpulkan kita semua di malam itu dari tempat yang berbeda, jauh-jauh malam, dengan berdesak-desakan, duduk sampai berapa kali berubah karena memang kecepit, lokasinya sempit, tapi berjimbun manusia di dalam situ. Kalau bukan karena cinta. Selesai sudah kita bahas. Maka ini judulnya nanti tidak ada, pokoknya ini karena cinta judulnya nanti ya. Sampai ada nanti kisah para sahabat yang ingin masuk surga bukan karena ada zamrud, bukan karena ada air sungai Kausar, telaga Kausar, bukan karena ada bidadari, tidak. Beliau pengen masuk surga itu satu-satunya karena ada Rasulullah di dalam. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau manusia mengaku cinta kepada Allah, sudah seharusnya dia cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau manusia cinta kepada Allah, sudah pasti Allah ada di dalam hatinya. Manusia, Rasulullah dan Allah tidak patut dibandingkan. Kedua hal ini adalah kedua hal yang selalu bergandengan. Allah sebagai zatnya dan Rasulullah adalah sebagai ciptaannya. Kita cinta kepada Rasulullah adalah sebagai bentuk terbesar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini bagi kamu, bagi kita semua yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak meletakkan Rasulullah sebagai role model utama dalam hidup kita, pertanyakan cintamu kepada Allah. Baik, itu saja untuk tausiah hari ini. Insyaallah bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Apalah daya dari si fakir ini, si fakir ilmu yang bisa menceritakan dengan seadanya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh para asatiz kita, habaib kita, para masyayikh kita untuk dibenarkan dan disampaikan kembali kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga majelis online ini membawa manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam wa rasuluhu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.